Shalom keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama memuliakan dan memuji Dia. Dan biarlah setiap nyanyian dan pujian kita menjadi penyembahan yang hidup. Biarlah Dia manis Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk ke ruang maha kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang hati tulus, Yes, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Ku sembahkan. ku sembah-Mu, Ku ku menyembah-Mu. Yes, Lord. menyembah-Mu, Kami sembah Kau ku Tuhan. sembah-Mu, Ku menyembah-Mu. ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu Yes, Lord, Kau kudus Tuhan. kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Ya, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Kami berikan pujian terbaik kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita maha besar. Mari muliakan dan Amin. puji Dia Yes. dengan segenap hatimu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sebab hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, dan segala kemegahan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhanku besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita memuji namanya bersama-sama dengan sukacita.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 lebih dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kemuliaan bagi Sang Raja. Mari kita muliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Yes. Tepuk tangan di atas kepala. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sekali lagi kita berikan pujian terbaik kita bagi Tuhan. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita melompat bagi Tuhan. Bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Haleluya. Segala kemuliaan bagi Sang Raja. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia.
ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan kita satu-satunya pribadi yang selalu kita andalkan. Sebab dialah Tuhan yang selalu setia.
menopang setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan,
Matoka yara mashika yara borabakana yara boshaka yara borabakata kara mashanda kinawori borabakana yara borabakana. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih untuk semua kesehatan, penyertaan, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan dan berkat-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa, turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami punya hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu yang sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Sementara Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang menonton program TV ini Tuhan, yang menonton ibadah online ini Tuhan. Biar Kau curahkan berkat-Mu, gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik, berlimpah, limpah, 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 limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berjanji, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya hari-hari ini walaupun dalam kondisi PSBB, kita semua terus punya roh yang menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari setelah kita mengalami yang namanya Pentakosta tanggal 31 Mei yang lalu. Saya percaya Pentakosta yang kita rayakan 31 Mei bukan hanya sekedar pencurahan Roh Kudus pada tanggal 31 Mei, tetapi hari-hari ke depan ini, saudara saya yang lapar dan haus akan Tuhan, yang terus menanti-nantikan Tuhan, yang rindu mendapatkan pencurahan Roh Tuhan, pasti akan terus dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti akan terus diurapi dengan dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau share pada saudara rahasia menjaga pengurapan tetap segar dan kuat. Saya percaya hari-hari ini kita sedang dilimpahi satu pengurapan Pentakosta ketiga yang luar biasa. Amin. Saya percaya hari-hari ini sama seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Kisah Para Rasul 2, mereka yang menanti di loteng Yerusalem, menantikan pengurapan Tuhan. Dan pada hari Pentakosta, Roh Tuhan dicurahkan dengan dahsyat. Saya percaya juga hari-hari ini, waktu kita menantikan Tuhan dan menerima pengurapan yang dahsyat, kita semua dibangkitkan, kita semua dipulihkan, kita semua mengalami kemenangan, kita semua mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ada banyak anak-anak Tuhan, waktu mereka terima pengurapan, mereka rasakan kelegaan, mereka merasakan sukacita, mereka merasakan satu beban yang terlepas, bahkan mengalami mujizat kesembuhan, mujizat terobosan, mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi saya percaya bahwa pengurapan Roh Kudus bukan hanya membuat saudara saya mengalami kelegaan, tetapi yang lebih lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya pengurapan yang Tuhan sedang berikan hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga ada dua maksud dan tujuan. Arti pengurapan yang pertama adalah kita mengalami the anointing upon, ya, pengurapan di atas. Bagaimana the anointing upon itu adalah pengurapan yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan tugas pelayanan kita. Waktu Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya percaya hari-hari ini waktu kita terima pengurapan di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan mau bangkitkan setiap saudara saya jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu selain daripada pengurapan yang memampukan kita untuk melakukan tugas pelayanan, menjadi saksi Tuhan, mungkin sebagai worship leader, sebagai pendoa, sebagai gembala cool yang ada, sebagai pelayan Tuhan, untuk kita melakukan sesuatu dengan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Tetapi ingat baik-baik,
ada pengurapan yang kedua, yaitu the anointing within. Ya, the anointing within, pengurapan yang kedua ini bicara tentang pengurapan di dalam diri kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, saya percaya bukan hanya the anointing upon untuk kita melakukan tugas pelayanan, jadi saksi Tuhan, menuai banyak jiwa, tetapi yang kedua, the anointing within, yaitu pengurapan yang merubah hidup kita, merubah karakter kita, supaya kita benar-benar makin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin, haleluya. Bapak ibu saudara, saya ingat benar satu hari setelah saya pelayanan, ya, satu siang, ya, begitu lelah hari itu, saya berpikir, aduh, enaknya saya mau makan siang di mana gitu ya. Saya ingat banget di daerah tempat saya melayani itu ada sebuah rumah makan yang shabu-shabu, rebus-rebus begitu. Ya, saya pikir ya udah, saya mau refresh, saya mau makan siang, ya, saya mau enjoy waktu untuk saya menikmati makan siang sendiri. Nah, hari itu saya pergi, siang itu saya pergi ke rumah makan itu. Setelah semua disiapkan dengan sup tom yum, ya, ada pancinya, ada kompornya, dan semua makanan yang harus dimasukkan ke dalam panci itu sudah disiapkan. Ada sayurnya, ada ikan dan lain sebagainya. Saya mulai memasukkan satu persatu ke dalam panci tersebut karena kuahnya sudah bergolak. Ya, nah sementara saya lagi mempersiapkan makanan ini, tiba-tiba ada seorang mahasiswi, ya, seorang mahasiswi yang badannya besar, dia pakai ransel, dia mau duduk di sebelah meja saya. Kebetulan meja tempat sebelah saya ini kosong, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Anak muda ini, mahasiswa ini dengan ranselnya, dia berusaha untuk memasuki berjalan atau berusaha untuk melewati batas antara meja saya dengan mejanya dia. Ya, jaraknya sangat sempit, Bapak Ibu. Ya, dia geser-geser, miring-miring, geser, berusaha untuk duduk. Dan yang luar biasa, begitu dia posisinya dari geser mau duduk, ya, karena di meja sebelah saya, itu ranselnya begitu begitu cepat, ya, begitu cepat membalik seperti tubuhnya yang membalik. Akhirnya Pak ransel yang besar itu kena panci yang di depan saya dan itu tumpah dan basah semua. Puji Tuhan, pada saat keadaan seperti itu, walaupun semua baju saya basah dan panas, saya bersyukur sama Tuhan. Saya cuma berkata haleluya, haleluya. Ya, secara manusia mungkin orang lain berkata, gak salah Bu, cuma haleluya. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan berikan kemampuan bagi saya berespon dengan benar. Karakter Kristus yang keluar, sehingga pada waktu hal itu terjadi, saya cuma bilang haleluya. Mungkin orang lain mungkin sudah marah-marah, mungkin orang lain sudah bilang, mata lu di mana? Ya, sudah emosi dan sebagainya. Saya cuma tersenyum dan berkata, tolong waiters dibersihkan, dirapikan, diganti pancinya dengan kuah yang baru dan lain sebagainya. Mahasiswa ini sangat ketakutan dan berkata, maaf ya Bu, maaf ya Bu, maaf ya Bu. Saya bilang it's okay, saya nggak marah, saya bilang gitu. Dia tidak jadi duduk di sebelah saya, dia pindah posisi yang agak jauh sedikit, saudara. Mungkin dia nggak enak hati, saudara. Tapi di sini saya belajar dan saya menyadari bahwa ternyata pengurapan yang kita terima itu bukan hanya the anointing upon untuk kita melayani Tuhan, tetapi ada the anointing within di dalam diri kita, sehingga yang muncul dalam hidup kita adalah buah Roh Kudus. Yang muncul dalam hidup kita adalah karakter Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya hari raya Pentakosta ini, ya, dalam perjanjian lama ini bicara tentang satu hari raya penuaian setelah panen gandum. Memang di perjanjian baru itu bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Penuaian dengan pencurahan Roh Kudus itu bergerak paralel. Waktu Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dampaknya adalah penuaian. Amin, haleluya. Nah, kita lihat sama-sama, waktu Bapak Ibu Saudara menerima pengurapan Roh Kudus, kita menerima kuasa Roh Kudus, saya percaya itu bukan hanya sekedar untuk hidupmu dan hidupku ngalami sukacita, ngalami kelepasan, ngalami mujizat, ngalami kemenangan, ngalami terobosan, tetapi lebih lagi Tuhan mau kita pelihara pengurapan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi saksi Kristus yang dahsyat. Amin. Nah, kalau kita melihat dari Matius pasal 25, bagaimana ada gadis bodoh dan ada gadis bijaksana. Alkitab berkata 5 gadis bijaksana adalah gadis yang membawa pelita yang menyala dan punya persiapan atau persediaan minyak.
Nah, kita tahu sama-sama bahwa pelita yang menyala ini bicara bahwa gadis atau gereja Tuhan yang hidup dipimpin oleh firman Tuhan, yang hidup melakukan firman Tuhan, tetapi nggak hanya sekedar mengerti firman dan melakukan firman, tetapi 5 gadis bijaksana bicara juga orang atau anak Tuhan, gereja Tuhan yang mempunyai persiapan minyaknya itu tidak hilang, minyaknya tidak bocor. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang bisa membuat pengurapan itu ada terus di dalam hidup kita. Ya, saya percaya bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara terima pengurapan di hari raya Pentakosta, tetapi bagaimana ke depan ini kita bisa menjaga pengurapan itu terus penuh dalam hidup kita, terus mengalir dalam hidup kita, sehingga kita jadi saksi Tuhan yang efektif. Yang mau katakan amin, haleluya. Oleh karena itu kita lihat sama-sama Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Ya, bagaimana pengurapan itu bisa kita simpan dan tetap segar. Yang pertama adalah bagaimana pengurapan itu ditaruh di kontainer hati yang baru. Matius 9 ayat 17 katakan, anggur yang baru harus ditaruh dalam kirbat atau kantong yang baru, supaya terpelihara keduanya. Jika kan anggur yang baru tidak ditaruh dalam kantong yang baru, apa yang terjadi? Ya, kantong yang lama ini akan menyebabkan kantongnya pecah dan anggurnya terbuang. Ini kantong ini bicara tentang hati. Ya, hati. Oleh karena itu langkah yang pertama untuk Bapak Ibu Saudara menjaga agar pengurapan itu tetap segar, pengurapan itu tetap kuat, bahkan semakin mengalir, semakin dahsyat dalam hidup kita. Yang pertama adalah jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang yang menjaga hati artinya apa? Dia tidak cepat emosi, dia jaga pikirannya, dia jaga ucapannya, ya, dia jaga kuasai dirinya. Sehingga ada sesuatu pun yang mungkin mau men-trigger, membuat dia jadi marah, dia akan berkata, saya tidak perlu marah, saya harus berespon dengan benar. Mari jaga hati baik-baik hari ini. Kalau saya boleh katakan pada saudara, jaga hati, hati-hati. Amin. Apa saudara? Jaga hati, hati-hati. Yang mau katakan amin. Yes. Yang kedua, setelah kita menjaga hati kita, kirbat itu yang menjadi baru terus, maka yang kedua dikatakan bahwa kita harus menjaga diri dari segala pencemaran. Ya, Yakobus 1 ayat 27 bagian B katakan, jagalah dirimu terhadap semua pencemaran dunia. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ke poin-poin ini Tuhan ingatkan atau Tuhan berikan pewahyuan pada waktu tahun 2004. Kami sekeluarga diberikan kesempatan oleh anugerah Tuhan pelayanan di Toronto. Setelah pelayanan di Toronto, hari Minggu Toronto, Kanada, lalu hari Seninnya kami diajak oleh pengerja yang ada untuk pergi ke winery. Ya, itu satu pabrik pembuatan anggur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami diajak tur di pabrik itu dan dikatakan oleh pemandu daripada tur tersebut dikatakan seperti ini. Ya, anggur-anggur yang sudah matang dipetik dari kebun anggur, lalu kemudian itu dicuci, lalu diperas. Ya, anggur-anggur yang matang dicuci yang bagus kualitasnya dan diperas. Setelah air anggur ini diperas, maka untuk mendapatkan hasil anggur yang berkualitas dan maksimal, air anggur ini harus ditaruh dalam satu kontainer yang steril, Bapak Ibu. Saya percaya kontainer yang steril itu bicara tentang kantong hati, kirbat hati Bapak Ibu Saudara dan saya yang murni di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa Bapak Ibu harus ditaruh di kontainer atau tempat yang steril? Kalau kontainer tersebut tidak steril, apa yang terjadi? Maka anggur yang baru diperas, yang walaupun manis dan kualitasnya bagus, begitu ditaruh dalam kontainer tersebut, misalnya kontainer tersebut itu sudah ada bakteri, udah ada virus, udah ada sesuatu, ya, dampaknya adalah anggur tersebut akan mengalami perubahan, tidak lagi jadi manis, mungkin terpengaruh dengan kondisi daripada kontainer tersebut. Hal yang sama waktu kita terima pengurapan Tuhan, anggur yang baru dari Tuhan, ya, kalau kita tidak punya kirbat hati yang baru, apa yang terjadi? Pengurapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita
Di kantong hati yang maaf, mungkin masih ada jamur kesombongan, masih ada bakteri kepahitan, masih ada lagi virus sakit hati. Apa yang terjadi? Ya, pengurapan yang kita terima tidak akan tinggal tetap dalam hati dan hidup kita. Pengurapan yang kita terima itu akan mudah sekali bocor. Begitu kita ingat kita belum bereskan hati, kita masih kepahitan mungkin, kita mungkin masih ada kesombongan, maka pengurapan yang kita terima itu akan membuat hati kita menjadi sesuatu yang gak enak. Ya, pengurapan yang kita terima itu akan, karena hati kita gak beres, maka pengurapan itu akan bocor. Kita mulai lagi ngomong yang negatif, kita mulai lagi mungkin memperkatakan hal-hal yang sehubungan dengan kepahitan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengar saudara, selain daripada yang pertama, ditaruh di kontainer yang steril, ditaruh di kirbat hati yang baru, ditaruh di kantong hati yang baru, maka yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah ditutup rapat-rapat terhadap pencemaran. Ya, di winery itu dijelaskan bahwa anggur yang sudah ditaruh dalam kontainer yang steril itu harus ditutup rapat-rapat supaya tidak ada kontaminasi. Bapak Ibu Saudara, di udara yang seperti ini ada banyak kontaminasi, ada virus, ada bakteri, ada debu, ada macam-macam hal. Ya, waktu anggur yang di dalam kontainer yang steril tidak ditutup rapat-rapat, maka debu yang ada bisa masuk, maka virus yang ada bisa masuk, bakteri yang ada bisa masuk, dan ini menyebabkan kualitas anggur tidak lagi manis. Oleh karena itu, apa aplikasinya dalam hal rohani dan kehidupan kita? Yakobus 1 ayat 27 katakan, tutup diri kita, jaga diri kita dari pencemaran dunia. Jangan sampai ada pencemaran dunia, ya. Mungkin itu dari mata kita, apa yang kita tonton. Perhatikan Bapak Ibu, biar yang kita tonton itu kudus di hadapan Tuhan. Apa yang kita dengar, jangan dengar-dengar yang hoax, jangan dengar-dengar yang membuat iman kita lemah, jangan dengar-dengar mungkin gosip, ya. Digosok makin sip kata dunia. Tapi saya percaya gosip tidak akan membuat iman kita bangkit. Ya, kita harus tutup rapat-rapat dari pengaruh-pengaruh dunia, musik-musik dunia, hal-hal dunia yang membuat iman kita bukan menjadi bangkit, malah menjadi semakin lemah. Oleh karena itu saudara, selain daripada yang pertama, kirbat hati kita baru. Yang kedua, tutup rapat-rapat dari pencemaran yang ada. Yang ketiga, ternyata Bapak Ibu, anggur yang sudah ditaruh dalam satu kontainer steril, ditutup rapat-rapat, anggur ini harus ditaruh dalam satu ruangan, dalam satu suhu udara tertentu. Saya ulangi, dan ditaruh dalam ruangan dalam suhu udara tertentu, ya. Diatur suhu temperatur tertentu di dalam ruangan itu dalam jangka waktu yang lama. Semakin lama anggur yang ditaruh dalam temperatur tertentu, maka semakin manis anggurnya, semakin bagus kualitasnya. Suhu udara direndam atau ditaruh dalam satu suhu temperatur tertentu. Walaupun ini dalam barel-barel atau kontainer-kontainer yang tadi, ya, tapi ditaruh dalam suhu udara tertentu. Saya percaya analoginya adalah ini bicara tentang bagaimana saudara dan saya yang sudah terima pengurapan yang baru, anggur yang baru dari Roh Kudus, anggur pencurahan Pentakosta yang ketiga, kita ditaruh di kirbat hati yang baru, ya, yang ditutup rapat-rapat dari semua pencemaran dunia. Lalu kita yang ketiga adalah tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Semakin Bapak Ibu sudah tinggal tetap dalam hadirat Tuhan, kita terus dalam persekutuan dengan Tuhan, kita terus dalam keintiman dengan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, jaga kekudusan, dengar suara Tuhan dan taat. Maka saya percaya pengurapan yang Bapak Ibu Saudara terima itu akan membuat kita tetap, pengurapan itu akan ada di dalam diri kita, itu akan tetap kuat, tetap manis, ya. Pengurapan yang Tuhan berikan itu akan terus meningkat, meluap dan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Haleluya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan rindu saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ibu Cindy Jacob katakan bahwa hari-hari ini setelah Pentakosta yang ketiga, hari raya Pentakosta yang hari-hari ini kita sedang sama-sama ada di dalamnya. Dikatakan bahwa ke depan ini setelah Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, Ibu Cindy Jacob nubuatkan, maka ke depan ini akan muncul banyak murid-murid Kristus, ya, akan muncul murid-murid Tuhan yang dibentuk dengan luar biasa. Oleh karena itu pastikan saudara sudah terima pengurapan
Tuhan, engkau bukan hanya anggota jemaat biasa, engkau bukan hanya sekedar pengerja biasa, atau engkau bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, tapi engkau dan saya jadi murid Tuhan Yesus yang mau katakan amin. Oleh karena itu, bagi saudara yang belum ada di Kul atau belum ada di Komsel, mari masuk di Kul-Kul yang ada, supaya kita dibentuk jadi murid Tuhan. Kita dibentuk dalam Komsel yang ada, supaya muncul murid Tuhan yang berkualitas. Bukan hanya engkau jadi murid Tuhan, tapi engkau juga memuridkan murid-murid Kristus yang lainnya, memuridkan jiwa-jiwa baru. Dan saya percaya di era Pentakosta yang ketiga, waktu kita bangkit jadi murid Tuhan dengan pengurapan yang kita jaga dengan luar biasa, kita siap bergerak memenangkan jiwa sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Hurrebo shikaraboto karama shanda kanata karama. Reko shikaka yaraba karaba yaraba. Uriaraba shikaya raba kuriaraba yaraba 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 yaraba. Uriaraba shikaya yaraba yaraba yaraba. Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara, engkau sedang ngalamin mungkin hati yang pahit, kepahitan. Engkau mungkin sedang mengalami hati yang penuh dengan amarah. Hari ini lepaskan pengampunan, lepaskan kemarahan. Yang kedua, ada beberapa di antara saudara, mungkin kau sedang kecewa, mungkin kau sedang putus asa. Mari tanggalkan kecewamu, tanggalkan putus asamu. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari khawatir, galau. Hari ini tanggalkan kekhawatiranmu, tanggalkan kegalauanmu. Mari jadikan, minta pada Tuhan hari ini hati yang baru, hati yang baru, kirbat yang baru, supaya kita siap lebih lagi terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Mari buka tangan saudara, mulai berbahasa roh. Buka tangan saudara yang belum bisa bahasa roh, panggil Yesus, 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 Yesus. Urapi anak-anakmu Tuhan dengan pengurapan yang baru. Bangkitkan setiap kami Tuhan, biar kami boleh punya hati yang baru. Kami menjaga diri kami dari semua pencemaran dunia, dan kami sungguh-sungguh tinggal terus dalam hadirat Tuhan. Kami percaya pengurapan Pentakosta ketiga yang kami terima hari-hari ini bukan sekedar membuat kami mengalami kelegaan, bukan sekedar membuat kami mengalami sukacita, damai sejahtera, bukan sekedar membuat kami Tuhan mengalami mujizat Tuhan, tetapi lebih lagi kami juga terus bisa menjaga pengurapan yang Tuhan berikan, sehingga kami jadi saksimu yang dahsyat. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan, pakai dengan dahsyat Tuhan. Terobosan-terobosan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya hari ini Tuhan, kami yang sudah terima firman-Mu, kami dibangkitkan, kami diurapi Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan diurapi, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Hidup kita semakin Tuhan pakai untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita naikkan pujian. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti pengangkatan terjadi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini
sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan dari hatimu dengan sungguh. Hidup ini Sudah jadi berkat. Buka tanganmu untuk kau terima berkat Tuhan. Bila saat ini dengan hatimu engkau percaya firman yang hari ini kita dengar, firman Tuhan yang hari ini boleh tertanam dalam tanah hatimu, boleh bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sekelilingmu. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Terimalah berkat itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, selamat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, semua sangat bersuka cita karena Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyatakan kekuatannya untuk melindungi kita. Puji Tuhan, biarlah ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, hidup kita semakin Tuhan pakai untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita naikkan pujian. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini